Hai Smart Footer, jumpa lagi dengan saya Novi Maria Ulfah, anggota KPU Kota Semarang dalam rubrik Lumpia, Lapak Diskusi Pemilu dan juga Pemilihan. Episode kali ini masih serangkaian dengan partai politik peserta pemilu 2019 di Kota Semarang. Sudah hadir di tengah-tengah kita partai politik peserta pemilu 2019 dengan nomor urut nomor 5. Smart Footer sekalian yang berbahagia, perlu kami sampaikan beberapa informasi sebelum kita mengobrol lebih lanjut dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kegiatan podcast Lumpia ini semua kru yang terlibat sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sudah vaksin 1, 2, dan juga booster. Baik host, narasumber, dan juga para kru yang terlibat di dalamnya. Untuk selanjutnya, jangan lupa ya Smart Footer untuk selalu follow, subscribe, like, komen, dan juga share YouTube KPU Kota Semarang dan juga sosial media KPU Kota Semarang, baik di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Smart Footer sekalian yang berbahagia, langsung saja ya, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita pada kesempatan hari ini, saya menyapa terlebih dahulu ya. Apa kabarnya ini Ibu Bapak dari Partai Nasdem pagi hari ini? Baik sekali. Alhamdulillah baik. Sebelumnya kami jelaskan dulu Kak, di partai kami memanggilnya tidak Bapak dan Ibu, tapi Kak, jadi nggak ada batasan umur. Oh, jadi gitu. kita semua manggilnya Kak. Oh iya, kayak pramuka juga ya. Iya. Oke, berarti nanti sapaannya lebih kepada Kak gitu Iya, ya. panggilannya Kak. Iya, nah, jangan Bapak sama Ibu ya. Iya, tapi jangan Kak, biar sama mudah Ibu. terus gitu ya. Baik Kak, sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya akan bacakan biodata kakak-kakak kita ya. Yang pertama perempuan dulu nih, ladies first ya. Nama beliau Iswanti Yuni Asih atau biasa dipanggil dengan Kak Yuni, Parpol Nasdem, Bendahara Nasdem. Terus juga sekarang beliau tempat tanggal lahirnya di Semarang 7 Juni 1980. Pengalaman organisasi di Pemuda Pancasila dan juga KNPI. Selanjutnya nih, narasumber yang kedua yaitu Muhtaufiqillah Al-Mufti atau biasa dipanggil Kak Mufti. Ya. Parpol Nasdem, beliau saat ini menjabat sekretaris DPD Nasdem Kota Semarang. Terus tempat tanggal lahir di Semarang 22 September 1993. Alamatnya di Jagalan Semarang Tengah, pendidikan terakhir menyelesaikan di Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Pengalaman organisasi di sekretaris Banar Badan Anti Narkoba Ansor Semarang dan juga PB PMII sekaligus sebagai pengurus Ansor Kota Semarang. Nah, pengalaman beliau di bidang kepemiluan pernah menjadi caleg 2019 untuk Dapil 1 ya, Dapil 1 ya. Semarang Tengah dan sekitarnya. Betul sekali. Baik, demikian tadi untuk biodata narasumber kita ya pada kesempatan hari ini. Semoga nanti bisa lebih familiar dengan kita semuanya. Nah, selanjutnya ini Kak, terkait dengan Nasdem di Kota Semarang ya. Bagaimana sih organisasi Partai Nasdem di Kota Semarang ya, baik di tingkatan kota, di tingkatan kecamatan dan juga di tingkatan datling. Sejauh ini pengurusannya seperti apa? Apakah ada perubahan kepengurusan? Bisa diceritakan lebih detail terkait dengan kondisi daripada Nasdem itu sendiri. Ya. Gitu Kak. Kalau dari Nasdem Kota Semarang sendiri, seperti halnya dengan partai-partai yang lain, tentunya banyak terjadi dinamisasi ya. Perkembangan situasi di dalam partai sendiri, terutama kita dalam rangka untuk mempersiapkan pileg atau pemilu di 2024 seperti itu. Nah, yang kita godok hari ini memang dalam penguatan mesin politik, terutama sampai di tingkatan ranting. Nah, kita menyebutnya istilahnya DPRT gitu. Jadi ranting
Dewan Pimpinan Pengurus Ranting, kemudian naik ke kecamatan, DPC itu. Jadi bukan PAC, DPC, Dewan Pimpinan Cabang, Kota, Dewan Pimpinan Daerah. Nah, upaya-upaya kita selalu kemudian melakukan turba dan pendidikan politik ke semua DPC-DPC tersebut, di mana kemudian kita selalu membangkitkan semangat mereka gitu. Gitu. Mungkin bisa diteruskan Kak Yuni. Oke, jadi begini Kak Novi ya. Jadi kita ikutnya Kak Novi juga manggilnya, enggak Bu ya. Di kepengurusan tingkat kota memang bukan perubahan, jadi ada penambahan. Di DPD ada penambahan karena kita mengusung partai modern yang berlandaskan gagasan dalam gerakannya. Jadi kita sekarang memasukkan anak muda. Kita terbuka untuk anak muda. Maka dari itu kita menambahkan jabatan pada kepengurusan ke anak muda, yaitu Wakabid bidang digital dan cyber, kemudian media dan komunikasi, kemudian penambahan pemilih pemula dan milenial. Jadi ini kolaborasi Kakak. Jadi di dalam kepengurusan tidak hanya melulu yang bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi suara-suara atau ide atau gagasan dari anak muda juga kita tampung. Seperti itu Kakak. Kebetulan juga sudah berjalan, kita banyak melakukan kegiatan mengenai jurnalistik dan sebagainya. Ini anak muda kan banyak banget sekarang ini yang sudah melek politik dan sebagainya. Kita rekrut di dalam kepengurusan tingkat DPD, gitu Kakak. Kalau di tingkat DPC ada perubahan mengenai kepengurusan karena ini tadi ada berkaitan, pasti ada yang meninggal Kak, karena sudah umur, udah sakit-sakitan, udah umur, ada yang sudah meninggal, kemudian ada generasi selanjutnya, seperti itu. Jadi perubahan signifikan yang berubah banget nggak begitu ini sih. Bisa diceritakan jumlah kepengurusan di tingkatan DPD setidaknya ada berapa? Terus juga di masing-masing tadi kan ada DPC dan juga di tingkatan ranting untuk Nasdem itu sendiri. Misalkan di Nasdem itu untuk DPD itu ada pengurusnya sejumlah sekian dengan komposisi ini seperti itu sampai di tingkatan ranting. Bisa diceritakan di tingkat kepengurusan kota ada 24 kepengurusan Kakak. Kemudian kalau di tingkat DPC itu pada setiap kecamatan pengurusnya 7. Pada setiap DPRT pengurusnya 5. Begitu Kakak. Ya, sejauh ini perubahan signifikan belum ada, hanya malah penambahan yang saya sebutkan tadi itu yang untuk anak muda. Kalau yang DPC juga sudah saya sebutkan tadi, ya hanya seperti itu Kakak. Jumlahnya juga sudah lengkap, sudah 16 lengkap, sampai DPRT-nya sudah lengkap semua. Persiapan menuju pemilu nanti sudah lengkap semua Kakak. Sudah siap pelurunya juga. DPRT berarti selevel kelurahan ya, 177 kelurahan. Oke. Baik, untuk selanjutnya bisa diceritakan lebih lanjut terkait dengan sejarah terbentuknya partai politik Nasdem itu sendiri. Barangkali sejarah awalnya itu kan di pusat ya, terus nanti lebih spesifik lagi di level kota Semarang. Gitu. Nah, ini pertanyaan yang menarik kan Novi, karena memang pertanyaan ini akhirnya kita bisa mengulas gitu kan asal usul sejarahnya Partai Nasdem. Nah, Partai Nasdem sendiri kan ini berawal dari Ormas gitu kan, Nasional Demokrat. Nah, yang mana pada saat itu tahun 2010 bulan Februari yang dideklarasikan, banyak tokoh-tokoh nasional yang hadir pada saat itu Kak Novi. Ya, salah satunya ada tentunya Ketua Umum kita Bapak Surya Paloh, atau kemudian ada si Sultan Hamengkubuwono juga hadir pada saat itu. Banyak lagi, ada Basuki Cahayapurnama hadir, ada Anies Baswedan hadir, Budiman Sujatmiko hadir, sampai musisi kalau nggak salah Frankie Sahilatua itu. Nah, itu juga hadir juga. Nah, pembentukan ormas itu berangkat dari keresahan ya para tokoh-tokoh nasional pada saat itu,
di mana reformasi yang digadang-gadang, yang diharap-harapkan ya, itu ternyata tidak menghasilkan buah yang benar-benar kira-kira enak lah dimakan gitu loh Kak. Gitu. Jadi kebebasan telah dibuka, tapi ternyata yang terjadi adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya. Nah ini yang kemudian menjadi warning bagi kita saat itu gitu. Terus kemudian keterwakilan atau representatif rakyat yang menduduki di jabatan-jabatan legislatif maupun eksekutif itu tidak benar-benar mewakili dari aspirasi masyarakat. Masyarakat hanya dijadikan alat pemenangan, bukan tujuan untuk menang itu sendiri. Itu Kak. Gitu. Berarti ini 2010 ya berangkat dari Ormas. Nah, berarti secara otomatis itu sejarahnya di level provinsi, di level kota atau bagaimana? Nah, itu masih awal, itu masih embrio yang benar-benar embrio, belum bentuk parpol. Nah, kemudian baru akhirnya tahun 2011 bulan 11 tanggal 11 ya. Jadi 11 itu. Kalau sekarang mungkin istilahnya seperti yang sel-sel online shop itu ya, diskon 11 gitu ya. Memang itu tanggal yang sangat tanggal menarik banget ya. Pada saat itu di mana kita disahkan oleh Kemenkumham situ. Kita membawa berkas, semua kita sudah persiapkan untuk pembentukan jejaring-jejaring, hampir semua provinsi sudah kita bentuk, termasuk di Jawa Tengah juga sudah. Jadi juga sama di 2011 itu juga gitu. Nah pada saat itu untuk deklarasi awal di Nasional Demokratnya sendiri kalau pada saat itu di Jatidiri saat itu di stadion itu kita deklarasikan. Nah kemudian itu kemudian berangkat dan sampai akhirnya hari ini Partai Nasdem masih eksis sampai di tahun 1 dekade. Oke, gitu. Sudah 1 dekade lebih ya. Yeah. Oke, selanjutnya nih Kak, bisa diceritakan terkait dengan kantor sekretariat dari Nasdem itu sendiri di Kota Semarang dan sampai di tingkatan DPRD tadi yang sudah diceritakan. Kantornya di Kota Semarang, Nasdem itu beralamat di mana? Beralamat di Jalan Kabaraya, RT 23 di daerah Tandang, Kedung Mundu. Kedung Mundu itu masuk kecamatan Semarang, Tembalang. Kedung Mundu di Tembalang. Ya, ini apa namanya untuk kantor sekretariat DPD ya, Nasdem di Kota Semarang. Kalau di level DPC dan juga DPRD itu bagaimana? Apakah di pada setiap rumah masing-masing ketua DPC biasanya. Iya, Kakak. Iya, sudah otomatis jadi sekret. Iya, seperti itu. Oke, sampai ke level bawah ya, sampai DPRD ke level juga bawah seperti itu. Ya. Oke. Baik, Smart Voter, jangan lupa ya untuk selalu ikuti, follow dan juga subscribe, like, komen dan juga share ya akun YouTube KPU Kota Semarang dan juga sosial media KPU Kota Semarang baik di Instagram, Facebook dan juga Twitter, karena di sosial media kita dan juga di YouTube kita banyak sekali informasi-informasi terkait dengan pemilu dan juga pemilihan, apalagi ini mendekati pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024. Nah, kembali ke Kak Yuni sama Kak Mufti nih Kak. Selanjutnya nih terkait dengan keanggotaan partai politik. Berapa sih jumlah anggota daripada Partai Nasdem itu sendiri? 4.113 anggota 4.000. dan saat ini progress. Nah, terus berkembang ini. Lajunya on progress. Iya, kurvanya terus meningkat ini. 4.113. Itu di semua kecamatan? Di semua kecamatan. Sudah tersebar di semua kecamatan ya. Nah, ini terus metode perekrutan. Nah, ini yang menarik Kak Novi. Jadi Partai Nasdem ini kan mengusung jati dirinya sebagai partai modern. Nah, kita harus menyerap
situasi dan perkembangan zaman. Nah, jadi Nasdem ini sudah masuk ke ranah digital untuk perekrutan anggota. Itu. Jadi kalau kita punya istilah EKTP ya, kita sendiri di internal punya istilah EKTA. Nah, untuk sosialisasinya sendiri itu kita melalui sosial media, itu mungkin bisa di follow ya akun Instagramnya di nasdem.smg, nah, langsung di smg itu. Nah, nanti bisa mengajukan diri lewat situ. Nah, tentunya ada juga kita aplikasinya, Kak. Itu aplikasi namanya Nasdem Digital. Itu di platform Google Play Store sudah ada. Terus atau di website nasdem.digital juga sudah ada gitu. Jadi nanti kakak-kakak yang mau daftar di Partai Nasdem itu bisa mengisi form di situ gitu. Nah, tentunya nanti ada semacam referral. Jadi Kak Yuni misalkan mengajak siapa untuk direkrut ke Nasdem, terus kemudian ada kodenya ini dari Kak Yuni. Jadi ada semacam proses verifikasi gitu, yang mana dilakukan oleh orang yang merekrut itu sendiri gitu. Jadi tidak serta-merta ngisi terus jadi enggak. Jadi kita tetap ada proses verifikasinya itu. Oke. Ada dokumen yang perlu diunggah, misalkan apa KTP, apa barangkali surat-surat yang lainnya? Kita hanya enggak KTP. Harus KTP aja ya. Iya, Oke, yang menunjukkan domisili ya. Iya, betul. Oke, ini terus itu kalau kita mau masuk yang mendaftar lah, yang di cara yang dilakukan untuk merekrut kakak. Oke, saya paham. Saya paham. Kalau kegiatan terakhir kami lebih enak cerita seperti itu yang real. Kegiatan saya terakhir itu mengadakan pendidikan politik untuk milenial. Jadi di sini saya terbuka lebar, tidak harus ber-KTA Nasdem dulu. Jadi kita memperkenalkannya tidak harus ber-KTA Nasdem dulu. Anak muda siapapun yang mau ikut, oke, silahkan. Kebetulan waktu itu berada di rumah saya, anak muda yang ingin mengetahui apa sih itu partai politik. Bagaimana sih berpolitik, anak muda diterima nggak sih ini? Kan kebanyakan yang banyak ngomong pinter apa ini sudah berpengalaman di bidang politik gitu kan, mereka nggak ngerti gimana-gimananya. Saya terbuka untuk kayak gitu, kebetulan ramai sekali dan ternyata antusiasme itu tinggi sekali gitu untuk anak muda. Cara-cara yang seperti itu ternyata sungguh menarik, kakak. Jadi kita bicaranya santai seperti ini, nggak acara formal, kita lesehan kayak gitu. Jadi mereka lebih terbuka untuk mengeluarkan ide dan gagasan mereka. Gitu. Unek-unek lah ya. Jadi gagasan gimana sih? Kita tuh kan nggak ngerti apa-apa, Kak. Bisa nggak sih kita masuk di parpol gitu? Dengan sangat terbuka kami menjelaskan bahwa untuk masuk di partai politik itu tidak harus pinter dulu. Bahwa di partai politik itu kan ada ormas-ormas untuk anak mudanya juga. Kami menjelaskan bahwa di Partai Nasdem itu ada ormasnya Garnita Malahayati yang khusus untuk gerakan wanita. Kemudian ada Garpe kita menyebutnya, gerakan pemuda. Ini lebih menyenangkan sekali. Ini laki-laki dan perempuan bisa masuk di situ dengan kegiatan-kegiatan bersifat anak muda. Kemudian ada kegiatan-kegiatan, ada satu lagi ini yang menarik karena anak muda kan mungkin di partai lebih berat lagi nih masalah hukum. Ada bahu, Kak, kita Kak. Itu yang anak muda yang mungkin masih kuliah atau apa, ingin mengetahui lebih dalam gimana sih hukum kalau diterapkan di partai politik. Kayak gitu, Kakak. Jadi ternyata antusiasme itu tinggi sekali. Smart Voter, jangan lupa untuk selalu ikuti akun sosial media KPU Kota Semarang, baik di Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Tak lupa untuk selalu follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Nah, kembali ke Kak Mufti dan juga Kak Yuni ya dari Partai Nasdem. Nah, tadi sudah diceritakan ya terkait dengan jumlah anggota Partai Nasdem di Kota Semarang. Nah, selanjutnya terkait dengan perekrutan anggota Partai Nasdem itu sendiri. Bagaimana nih Kak Mufti dan juga Kak Yuni bisa diceritakan itu? Oke. Kalau dari kami untuk perekrutan ya Kak Novi ya.
yang selalu kami upayakan untuk melakukan perekrutan itu adalah melakukan sosialisasi semacam pendidikan politik ya. Jadi ya tidak harus kemudian peserta dari pendidikan politik itu sudah bernasdem ya gitu. Kita terbuka kepada mereka. Jadi sistemnya kita minta untuk kakak-kakak yang ada di DPC maupun DPRT ngajak gitu, tetangganya gitu kan, sanak familinya gitu kan, teman alumni sesama sekolahnya untuk hadir itu ke acara Partai Nasdem gitu. Nah kemudian di situ kita mengenalkan apa sih Partai Nasdem, terus apa sih Nasdem bedanya dengan partai yang lain itu seperti apa gitu. Nah di situ kemudian ada semacam keterikatan tersendiri ya dengan Partai Nasdem gitu. Nah, dari kita menjelaskan dan lain sebagainya gitu. Mungkin bisa selanjutnya Mbak Kak Yuni. Oke, saya menambahkan lagi, mungkin berarti diulangi tadi ya. Selain anak muda yang dengan cara sosialisasi, kemudian pendidikan politik secara terbuka, kita juga menyasar ke ibu-ibu kakak untuk lebih membuat kedekatan emosional ibu-ibu kepada partai kita dengan gerakan Jumat Berkah Nasdem Peduli. Jadi ini mungkin lebih dilakukan oleh kakak pengurus-pengurus yang memang menuju ke pileg selanjutnya kakak. Biasanya ke para caleg mereka membuat gerakan-gerakan seperti itu di masyarakat sekitar. Dengan baksos Jumat Berkah. Kemudian di situ kan kita bisa nggak harus juga ini kakak, nggak harus juga ibu-ibu yang ber-KTA Nasdem gitu. Karena memang untuk menjalin kedekatan emosional nggak harus mereka ber-KTA Nasdem dulu. Namanya juga memperkenalkan kita kan. Meskipun kegiatan partai tidak melulu hanya membagi sembako kan kakak, tapi ini hanya sebagai alat untuk kita lebih dekat dengan masyarakat gitu. Apalagi dengan ibu-ibu itu kan kayaknya pasti mereka bahagia diberi seperti itu. Ada feedbacknya juga buat kita gitu kan. Dengan seperti itu kita lebih bisa menjelaskan di Partai Nasdem ini bahwa ada kegiatan yang bersifat kemanusiaan juga, tidak melulu kegiatan berbau politik seperti itu. Ibu-ibu itu kalau diceritain hal politik pasti mereka mbak kayak gitu kan. Pasti mereka dengan kegiatan yang seperti ini, pelan seperti ini, menjelaskannya kita lebih enak. Kemudian kita bisa sedikit propaganda mungkin ya bilang, ibu bahwa kita ada nih ormas yang mewadahi ibu-ibu untuk berkegiatan di partai yang bukan hanya melulu kegiatan politik, yaitu di gerakan Garnita Malahayati. Di sini kegiatannya itu kan berbagai macam ibu. Jadi kita bisa ke lansia, sudah dilakukan, posyandu, seperti itu ibu. Kita keliling di seluruh kota Semarang mana yang harus dituju. Jadi membuat kedekatan emosional seperti itu tujuannya dan caranya perekrutannya. Gitu kakak. Oke, kalau misalkan masyarakat umum ya tertarik untuk menjadi berkecimpung atau berkiprah di Nasdem itu bagaimana caranya itu untuk mencari informasi terkait dengan Nasdem, terus kalau misalkan mau menjadi anggota itu bagaimana caranya, bisa dijelaskan barangkali Kak? Kalau untuk media kita mengenalkan ke masyarakat itu yang saat ini kita yang upayakan adalah dari media sosial gitu. Dari media sosial kita media sosial Nasdem gitu ya. Di media sosial Nasdem kita berupaya menjelaskan kita punya apa aja ini di Jawa Tengah sama di Kota Semarang sosial medianya. Biar diketahui. Jadi kalau di media sosial itu kan ada semacam Instagram itu kita ada, kemudian Facebook, Twitter dan lain sebagainya gitu. Kalau di tingkat Jawa Tengah itu nanti akan membreakdown ini, merangkum semua kegiatan-kegiatan itu nanti ada sendiri. Jadi jateng.nasdem.id gitu. Ada kanal beritanya sendiri seperti itu. Jadi yang bisa diakses mudah gitu. Nah, cuma apakah itu cukup? Tidak gitu. Karena hanya media sosial saja atau berita saja itu tidak cukup karena harus ada sentuhan langsung gitu. Jadi kita
mintain dan kita arahkan kepada semua kader-kader yang di DPC dan DPRT untuk melakukan door to door itu kepada masyarakat. Jadi gimana caranya mereka bisa ngajak langsung, artinya bertatap muka langsung gitu. Ya bahasa Jawanya mungkin nonggo ya, ngobrol dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya kita kan di DPRD punya dewan gitu. Nah, kita di situ menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat. Nah, dewan kita ada yang di Tembalang gitu kan, sama yang di Semarang Tengah atau Semarang Utara. Tapi tidak melulu di fokus dapil tersebut gitu. Bahkan di Semarang Selatan pun kita bisa menjaring. Jadi kita ayo. Jadi gimana caranya orang tertarik dengan kita? Kita harus buat mereka itu kenal bahwa kita itu peduli dengan mereka. Itu jadi semacam ada kebutuhan apa misalkan di masyarakat, infrastruktur, kita upayakan seperti itu. Oke, untuk pendaftarannya Kak barangkali bisa disampaikan ke masyarakat umum ini ya, apakah apakah harus datang ke kantor DPD atau DPC ataukah cukup ada aplikasi kalau masyarakat online-nya? ingin datang ke kantor kami terbuka sekali untuk Kakak. menjadi anggotanya. Ya, untuk masyarakat silahkan, bahwa terlebih ini program baru lagi di tingkat DPW. Kebetulan kantornya di Jalan Madukoro itu depan Marina arah bandara itu ya. Semua masyarakat saya jelaskan. Di setiap hari Jumat kantor kami terbuka. Di situ ada Jumat berkah. Wah, ada makanan gratis juga di sana disiapkan untuk masyarakat yang silahkan mau datang. Silahkan mau datang. Jumat berkah ya. Iya, di sana ada Kakak. Ya? Iya, Provinsi di sana itu provinsi berarti. betul. Semua silahkan datang. Bahkan mungkin yang belum ber-KTA pun datang nggak apa-apa. Siapa tahu lebih mengetahui kan, kantornya cantik banget, ada makanannya enak banget di sini. Kemudian mereka tertarik, siapa tahu Kakak. Gitu. Oke, menarik sekali nih. Kalau sudah sampai ke makanan pasti menarik. Iya, menarik. Ini selanjutnya Kak Yuni sama Kak Mufti. Ya. Nah, kalau sudah jadi anggota, terus pengkaderannya seperti apa itu kepada anggota-anggota tersebut? Gitu. Oke. Kalau di Nasdem ini partai yang benar-benar mengutamakan ideologi, Kak. Gitu. Jadi tidak bukan murni partai elektoral atau partai musiman ya, tapi partai Nasdem ini partai yang benar-benar mengutamakan ideologi sehingga butuh kaderisasi itu. Nah, kita itu kaderisasinya berjenjang gitu. Kalau di tingkat kota itu kita memiliki sistem pengkaderan yaitu dengan pendidikan politik. Ya, pendidikan politik. Nah, di tingkat provinsi nanti kita ada pendidikan namanya TOT, itu Training of Trainer itu. Nah, siapa pematerinya? Pematerinya kita datangkan dari pusat itu. Nah, di pusat itu kita memiliki yang namanya Akademi Bela Negara atau ABN itu yang sudah diresmikan oleh Pak Jokowi untuk gedungnya. Jadi sekolah. Nah, apakah itu sebentuk pendidikan militer? Kok bahasanya bela negara, bela gitu kan? Tidak gitu loh. Jadi kita ini berusaha untuk menjelaskan dan menyamakan visi Nasdem itu gitu. Karena kan orang masuk partai atau masuk Nasdem itu kan punya pikiran macam-macam sebelumnya. Aku pengen jadi dewan, aku pengen nunut terkenal, aku pengen dapat konco, aku pengen dapat pacar lah katakanlah seperti itu ya Kak Novia. Tapi nah di dalam pengkaderan tersebut kita samakan semuanya itu. Bukan maksudnya harus sama plek itu enggak, tapi kita satukan visi itu, visinya. Misinya boleh, silakan beda-beda, tapi visinya satu, yaitu restorasi Indonesia, itu Kak. Ya, pengkaderan yang di sekolah HBN ini merata Kakak. Jadi dari tingkat bawah DPRT bisa ikut sampai ke tingkat nasional. Jadi satu digodok di sekolah HBN tersebut Kakak. Jadi tidak harus yang berjenjang dari tingkat hanya pengurus elit di tingkat kota saja, enggak, tapi dari tingkat DPRT pun bisa ikut sekolah tersebut. Begitu. Ini tadi Kak Mufti sudah menyebutkan terkait dengan restorasi Indonesia. Maksudnya seperti apa ini Kak? Nah, ini kan istilah. Iya. Ada namanya revolusi, ada reformasi, ada restorasi. Nah,
Kalau revolusi itu kan mengubah tatanan semuanya 100% utuh. Nah, kemudian kalau reformasi mengubah beberapa bagian, tapi bentuk semulanya nggak berubah banget gitu. Jadi kayak semacam renovasi interiornya, bagian-bagian tertentu, tapi tiang-tiangnya juga masih sama gitu. Nah, kalau restorasi itu kita berusaha mengembalikan itu cita-cita negara ini pada awal pendirian oleh para founding father atau founding mother, karena ada perempuan pendiri bangsa. Jadi nggak cuma founding father ya? Iya, tidak ada founding father, tapi founding mother juga ada. Kalau kita cek di BPU PKI persidangan itu kan ada perempuannya. Yang Gitu. jelas founding gitu ya. Founding ya. Founding, father, mother, dan juga nanti akan ada embrio-embrio. Ya. Baik Kak Mufti dan juga Kak Yuni nih, selanjutnya nih berbicara mengenai keuangan partai ini ya. Partai Nasdem itu pengelolaan seperti apa, barangkali bisa diceritakan sumbernya dari mana, terus pengelolaannya untuk kegiatan pengkaderan atau seperti apa gitu. Bang, ini pas nih kelihatannya sama Kak Yuni yang benar ya. Memang karena Tapi itu nanti lebih jelasnya bertempat mata sambil ngopi ya. Kak, ya. Jadi ya, garis besarnya saja bahwa sumber keuangan partai itu kan dari iuran dewan, kemudian dari sumber hukum yang sah, dan kemudian dari APBN atau APBD gitu kan Kak ya. Jadi ada beberapa ini ya. Ya, kemudian kita memaksimalkan untuk menjaga eksistensi partai. Itu sebenarnya batasan untuk kegiatan pendidikan politik itu kan pada kisaran 51%. Tapi di Nasdem kita lebihkan ke 75% di pendidikan politik, Kakak. Begitu. Iya, jadi kita setiap bulan kalau bisa itu mengadakan kaderisasi, entah konsolidasi ataupun pendidikan politik pada setiap kecamatan. Begitu Kakak. Jadi ada terus bahwa keuangan partai dan kegiatan politik ini berkaitan erat sekali gitu kan. Jadi harus kita maksimalkan untuk kaderisasi. Seperti itu Kakak. yang jelas Kak Novi, Partai Nasdem anti mahar. Jadi tidak ada pungutan liar apapun gitu. Itu ya. Itu Tagline kami. Tagline kami. Oke ya, anti mahar ya. Anti mahar. Mahar dalam kondisi tertentu ditunggu Ditunggu itu ya. itu. Iya. Apalagi ya Kak. Konteksnya udah berbeda ya, Kak Yuni ya kalau yang itu. Baik, Mas Puter, nih menarik sekali ya. Tadi kita berbincang dengan Kak Yuni dan juga Kak Mufti. Nah, selanjutnya nih terkait dengan kegiatan-kegiatan partai ya, pendidikan politik yang sudah dilakukan kepada masyarakat. Berarti ini ke eksternal nih Kak. Kalau tadi kan banyak juga ya berbicara di internal. Nah, sebetulnya tadi sudah disinggung juga ya untuk yang eksternal ya, misalkan ada Jumat Berkah yang itu lebih terbuka untuk masyarakat, tidak hanya untuk nah barangkali bisa diinikan lebih lanjut lagi terkait dengan kontribusinya kepada masyarakat Kota Semarang. Oke. Nasdem itu sendiri. Kita sudah 2 tahun mungkin lebih ya gitu ya, merasakan dan mengalami masa-masa pandemi COVID. Pandemi ya. Nah, kita di DPD itu membentuk satgas gitu. Satgas yang kemudian bertugas untuk melakukan penyemprotan disinfektan gitu kan, mengawal masyarakat yang sedang isolasi mandiri itu. Kemudian kita juga berupaya melakukan agenda vaksinasi gitu, yang kita undang masyarakat tidak harus ber-KTA Nasdem, kita ajak mereka gitu. Karena visi kami adalah visi kemanusiaan. Jadi berpolitik memang kekuasaan, tapi sisi kemanusiaan ini jangan pernah kita tanggalkan, bahkan harus dinomorsatukan. Itu Kak Novi. Seperti itu. Jadi itu satu. Yang kedua, kita punya semacam sebentuk layanan itu adalah Nasdem Peduli, di mana kita itu menyediakan fasilitas mobil ambulan dan mobil jenazah itu. Nah, itu juga tidak harus ber-KTA Nasdem gitu. Jadi kita hadirkan apapun, misalkan ada kecelakaan atau ada warga yang meninggal gitu, kita bantu gitu. Terutama pada saat pandemi COVID, pas waktu ganas-ganasnya ya. Itu sangat
Berapa tidak. unit itu Kak? Berapa unit? Ada 4 unit. Gitu. Terus untuk mengaksesnya atau ada call centernya ya? Ada call centernya, ada nomornya sendiri gitu. Itu. Tapi sementara kalau mau mengakses bisa di DM saja melalui Instagram gitu. Melalui Instagram di Instagramnya Partai Nasdem Kota Semarang, nasdem.smg. Oke, nanti habis itu langsung Iya, bisa kita kawal. untuk DTL ya. Mungkin saya bisa menambahi sedikit Kakak, ini juga untuk masyarakat luas, bahwa di kantor DPW itu ada posko untuk kekerasan seksual. Ini untuk masyarakat luas Kakak. Ya, jadi terbuka. Mungkin masyarakat itu kan kalau ada hal-hal yang menyinggung hal kayak gitu itu kan harus gimana dan sebagainya, malu atau apa. Kebetulan betul Kakak, kebetulan partai kami ada poskonya di DPD juga, di DPW Kakak kantornya, di DPD juga bisa karena memang dari tingkat DPW itu kita menyeluruh sampai pada tingkat kota Kakak. Ada posko untuk kekerasan seksual. Kalau tarik ulur lagi yang untuk masyarakat sih tarik ulur ke belakang ya, yang terbarukan COVID sama posko untuk kekerasan seksual. Yang dulu lagi lebih ini Kakak, ada kegiatan menanam pohon mangrove. Jadi lebih ke masyarakat di Pantai Tirang sana Kakak. Jadi ini lebih ini lagi Kakak kegiatannya nggak urusan partai atau apa ya kan Kakak. Iya, seperti itu Kakak, betul. Oke, Smart Smooter jangan lupa ya untuk selalu ikuti akun sosial media KPU Kota Semarang baik di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Tak lupa untuk selalu follow, subscribe, like, komen dan juga share di YouTube KPU Kota Semarang. Nah, ini kembali ke Kak Mufti dan juga Kak Yuni ya. Nah, ini Kak, lebih lanjut lagi bisa disampaikan nih Kak terkait dengan visi dan juga misi Partai Nasdem itu sendiri. Silakan. Ada 3 visinya gitu. Visinya kan. ada 3. Ya. Dalam politik itu kita harus berdaulat, itu berkepribadian. Itu artinya memiliki positioning yang jelas. Yang kedua, kita harus berdikari dalam bidang ekonomi, kesejahteraan itu. Jadi political welfare, artinya kesejahteraan dalam bidang perekonomian. Dan yang ketiga adalah bermartabat dalam kebudayaan. Itu yang selalu kita usung gitu. Selalu kita usung. Jadi contoh taruhlah pada sistem presidensial kita sekarang ini kan kita masih dalam proses penggodokan sebenarnya antara power presiden dan DPR ini kan hampir sama gitu. Hampir sama sehingga sebenarnya apa sebetulnya gitu, kita parlementer atau presidensial gitu. Ya, ini yang kemudian kita ingin dorong gitu. Kita ingin dorong, makanya 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi kita kawal penuh dari Partai Nasdem seperti itu. Itu visinya. Iya. Sedangkan untuk misinya apakah sudah include di situ ataukah tersendiri? Oh, kalau misinya banyak gitu. Kalau misinya banyak tentunya dari kita sendiri itu kita ingin memberikan pendidikan politik kepada masyarakat itu. Karena sekarang kita sedang merasakan yang namanya distrust publik, yaitu adalah ketidakpercayaan publik terhadap partai politik gitu. Nah, padahal sesuai dengan undang-undang kita itu sudah dijelaskan bahwa partai politik itu bertugas untuk menyerap, kemudian menghimpun serta kemudian menyalurkan aspirasi masyarakat itu sendiri gitu. Jadi kita menjadikan masyarakat bukan hanya sekedar objek, tapi kita ingin jadikan mereka itu benar-benar tujuan kita gitu, tujuan. Nah, maka ini bahasa yang sangat riskan adalah Partai Nasdem bukan sekedar kendaraan politik gitu, tapi Partai Nasdem adalah rumah aspirasi, rumah pergerakan untuk mensejahterakan masyarakat gitu, Pak. Ini Kak, terkait tadi disinggung distrust publik ya, kembali ke partai politik. Upaya-upaya yang dilakukan Nasdem supaya
apa ya, diterima masyarakat dan kemudian apa ya, dipercaya seperti itu untuk mendapatkan distrust publik itu sendiri. Nah, kita memiliki struktur ya. Jadi kalau dari kita mengandalkan platform dari media sosial atau dari kanal-kanal pemberitaan dalam tanda kutip pencitraan ya, itu sangat saya rasa juga kurang cukup gitu, karena tidak ada diferensial gitu. Artinya kayak pembedaan. Kita memiliki struktur-struktur yang dari bawah. Itu adalah garda terdepan kami untuk mengenalkan kepada masyarakat manfaat dan pentingnya untuk berpolitik gitu. Berpolitik bukan hanya sekedar untuk cari kekuasaan, cari panggung gitu. Jadi itu satu yang kemudian kita mengenalkan tagline kami dan kita terus konsisten, yaitu anti mahar gitu. Karena orang berpikir berpolitik berarti pakai uang gitu, berpolitik pasti harus punya duit gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau saya boleh curhat sedikit ya, saya sebagai sekretaris, tapi saya masih karyawan di suatu perusahaan gitu, perusahaan ya perusahaan kecil gitu, nggak terlalu besar banget gitu, dan partai politik bisa menerima walaupun saya hanya memiliki uang pas-pasan katakanlah gitu, uang yang cukup lah gitu, itu tetap bisa gitu. Dan inilah makanya saya mengajak siapapun, jadi Partai Nasdem ini membuka selebar-lebarnya kepada seluruh putra bangsa, tidak melihat golongan apapun, identitas apapun, untuk bergabung kepada Partai Nasdem. Jadi ini kan isu yang mulai agak menguat, ini kan isu identitas, Kak. Partai Nasdem benar-benar berhati-hati dengan isu tersebut. Kita tidak terjebak pada kelompok yang baik-baik tok gitu. Sedangkan kelompok yang sudah disorot jelek dan nggak dideketin. Komitmen kita adalah politik kewarganegaraan gitu. Jadi apapun agamanya kita rangkul, apapun golongannya kita rangkul, apapun alirannya kita rangkul. Itu kan. Oke, mungkin saat saya menambahkan hanya sedikit Kakak mengenai ini, antara dewan dan fraksi, menyebutnya itu fraksi dan struktur ini harus lebih ada lebih bicaranya, atau ketika mengambil sebuah keputusan untuk kebijakan publik ini melibatkan struktur, karena struktur ini juga yang bersangkutan langsung dengan masyarakat. Gitu kan Kakak. Jadi nanti kebijakan publik ini dari struktur ini yang menyampaikan ke dewan. Gitu kan Kakak. Karena mereka kan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ya mungkin menambahnya ya seperti itu. Oke, makasih Kak. Untuk selanjutnya nih, terkait persiapan menghadapi pemilihan serentak tahun 2024 nih. Dari Nasdem seperti apa nih Kak? Pak Sek. Oke, siap. Sama Buben. Oke, begini. Kalau untuk persiapan menuju pileg itu sampai detik ini pun kita sudah mempersiapkan untuk gimana kemudian kita bisa meraih satu fraksi. Ya. Jadi peningkatan kita ini kan 100%. Dari yang 2014 kita memiliki satu dewan, 2019 kita 2 dewan, 2024 kita memiliki 4 dewan, 5 dewan. Gitu. Ini target politik kita untuk di 2024. Seperti itu. Nah, lalu caranya bagaimana? Gitu. Caranya bagaimana? Nah, disinilah keunggulan Partai Nasdem. Kita ini guyup, saling support. Gitu. Dewan-dewan yang sudah jadi, itu mensupport kader-kader yang potensial. Gitu. Untuk kita angkat popularitasnya, kita kuatkan lagi potensinya dia. Gitu. Jadi kita benar-benar menggodok dan mengenalkan sosok kader kita ini kepada masyarakat, gitu. Dan dia juga mengembangkan diri supaya dia dipilih, gitu. Kira-kira seperti itu. Gitu. Ya. Ini nggak terasa ya, maksudnya tahun 2022 sebentar lagi sekali. sudah memasuki tahapan gitu ya, untuk pendaftaran dan juga verifikasi partai politik. Tahun 2024 kelihatannya masih jauh, tapi sudah di depan mata. Nah ini Kak, harapan dari Nasdem itu sendiri terhadap
warga Kota Semarang. Lebih fokusnya kan di event pemilu ya, Iya. gitu. Pendidikan politiknya atau apalah gitu. Jadi harapan daripada Nasdem itu sendiri khususnya kepada warga Oke. Kota Semarang. Kalau harapan yang terpenting itu kita mengharapkan begini Kakak ke masyarakat. Tolong untuk lebih melek politik. Jauh-jauh deh dari politik pragmatisme seperti itu. Ya kan yang terjadi di lapangan pasti gak jauh-jauh dari hal-hal seperti itu Kakak. Sebetulnya itu kan sedih juga buat kami ini yang mengusung politik gagasan, ya kan Kakak. Nanti dipandang nggak kepake di masyarakat. Jadi kita berharap sekali masyarakat untuk lebih mengerti gitu kan. Gimana sih politik itu? Politik nggak sekedar bagi-bagi uang dan sembako seperti itu, Kakak. Iya kan. Silahkan. Ya, menambahi dan menguatkan dari Kakak Bendara ya. Jadi harapannya hampir sama, bahwa masyarakat ayo kita sama-sama peduli terhadap politik gitu. Bukan hanya sadar tapi peduli. Bukan hanya simpati tapi empati. Bahwa kemudian kita membutuhkan partisipasi dari masyarakat sendiri. Minimal jangan golput gitu. Minimal jangan golput. Kita masih membutuhkan demokrasi di Indonesia ini. Jangan menjadi bagian dari golput itu, sehingga sistem demokrasi ini malah bergeser. Entah sistem monarki, entah sistem apa. Ini jangan, ini demokrasi sudah pilihan terbaik itu. Dan saya pastikan Partai Nasdem adalah rumah bagi semua warga Kota Semarang. Kalau tadi melihat pemaparannya itu lebih melek politik tapi tidak terjebak pragmatisme seperti itu ya. Jadi ada kesadaran politik. Ya, betul sekali. Smart Voter ya, jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti sosial media KPU Kota Semarang, baik di Instagram, Facebook dan juga Twitter. Tak lupa pula untuk follow, subscribe, like, komen dan juga share. Kak Mufti sama Kak Yuni, sebelum kita akhiri obrolan kita pada kesempatan hari ini, barangkali bisa disampaikan ke kita semuanya nih ya, closing statement-nya dari Kak Ben dan juga Kak Sekretaris. Silakan. Kak Bendara dulu lah. Masyarakat untuk lebih aware mengenai politik pragmatisme, jangan benar-benar terjebak. Yang rugi nantinya masyarakat tersendiri. Itu saja. Oke, dan saya menambahkan terima kasih oleh KPU Kota Semarang yang sudah memberikan waktu bagi kami untuk menjelaskan gitu kan, secara kira-kira sudah lengkap ya, atau sudah utuh untuk bagaimana Partai Nasdem dan pentingnya berpolitik itu. Dan untuk ke depan tidak hanya 2024, 2029 dan 2000 yang lain kita akan terus bersama gitu. Seduluran sak lawase. Ini seperti itu. Bersatu berjuang. Bersatu berjuang menang. Oke, terima kasih. Demikian tadi Smart Voter bincang-bincang kita dengan sekretaris dan juga bendahara DPD Partai Nasdem ya. Menarik sekali, tadi sudah disampaikan banyak hal. Tak lupa untuk selalu follow dan juga subscribe ya akun YouTube maupun sosial media KPU Kota Semarang. Sampai ketemu besok lagi masih dalam rangkaian partai politik peserta pemilu 2019 yang ada di Kota Semarang. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih.